Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah hadirin wal hadirat, pemirsa penonton channel YouTube Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dalam channel YouTube LBM Nahdlatul Ulama Bekasi ini kita yang melihat tayangan ini mendapatkan keberkahan, pengharapan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semakin meningkat iman dan takwa kita pada Allah di bulan Ramadan ini. Para pendengar channel YouTube LBM Bekasi yang dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pentingnya tentang niat inilah kami akan menutup dengan sebuah hikayat yang diambil di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, sarah daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Betapa mulianya, betapa agungnya itu niat, sehingga diceritakan ada seorang ahli ibadah yang memiliki kakak dan adik. Ahli ibadah ini beribadah 40 tahun lamanya. Dia ada keinginan ingin melihat iblis. Lalu dia ada keinginan melihat iblis. Suatu ketika itu iblis menampakkan tubuhnya untuk dipandang oleh orang ahli ibadah tersebut. Lalu iblis ini bicara, alangkah meruginya Anda ya ahli ibadah. Anda sudah beribadah puluhan tahun tidak menikmati kenikmatan dunia. Sekali-kali nikmatinlah kehidupan dunia, minum seperti adik Anda. Rugi Anda lelah dengan tubuh Anda beribadah sampai puluhan tahun, tidak mendapatkan kenikmatan apa-apa. Hingga dia berpikir, oh iya, enak juga saya bermaksiat kepada Allah ya. Akhirnya tidak pikir panjang, dia ingin bermaksiat selama 20 tahun, dan nanti setelah 20 tahun lagi dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ke bawah dengan niatan untuk mengajak adiknya untuk menikmati kesenangan dunia. Lalu adiknya yang sedang baru keluar dari sadarnya dia mabok minum minuman keras, dia melihat abangnya yang dia itu berpuasa, dia beribadah, berpuasa, berzikir, nikmat ngeliatin abang. Tubuhnya, pakaiannya bau dengan air kencing yang dia tidak sadar dia kencingi tubuh dan pakaian. Adanya beranjak ingin ke atas menemui abangnya, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam perjalanan sang kakak tiba-tiba tergelincir hingga jatuh menimpa adiknya. Hingga meninggallah itu keduanya, lalu dibangkitkanlah. Nah, setelah dibangkitkan itulah ditimbang dengan niatan seorang hamba tersebut, hingga orang yang ingin tobat ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dan orang yang ingin berbuat maksiat mendapatkan penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya betapa pentingnya. Hingga di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah dalam hikayat yang kedua diceritakan, nanti di akhir zaman ada seorang hamba, yang hamba itu
dia itu mendapatkan pahala yang dia sendiri bingung, belum melakukan pahala ibadah tersebut. Ternyata kenapa bisa mendapatkan pahala tersebut? Karena seorang hamba itu niat untuk melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah di bulan Ramadan ini kita niat, dengan niat kita ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, kita mengucapkan niat dalam puasa, yang niat ini kita teguhkan dalam hati kita semata-mata niat kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai di bulan Ramadan ini dengan niat keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala yakin memberikan kesehatan badan secara jasmani dan rohani dalam hidup kita. Mudah-mudahan hidup kita berkah, puasa kita berkah, dan insya Allah rezeki kita pun juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari diri saya pribadi. Al-Fakir ila rahmatir Rabbi Irfan Nur Ali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.